Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fauzia Suhenda, NIM 0203211132, jurusan Peternakan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan tingkat 1B Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Semesta, yang bergenre dokumenter, yang disutradarai oleh Hairunisa, diproduseri oleh Nicholas Saputra dan Mandi Maharimin, dan ditulis oleh Corey Michael Rogers dengan narasumber Djokorda Kertayasa dari Bali, Agustinus Pius Inam dari Kalimantan Barat, Romo Marcelus Hasan dari Nusa Tenggara Barat, Almina Kacili dari Papua Barat, Muhammad Yusuf dari Aceh, Iskandar Waworuntu dari Yogyakarta, dan Soraya Cassandra dari Jakarta. Film ini diproduksi oleh Tanah Clear Films yang pertama kali ditayangkan di Festival Film Indonesia pada tahun 2018 dan baru dirilis di bioskop Indonesia pada tanggal 30 Januari 2020. Film ini berdurasi 1 jam 28 menit 10 detik. Film ini menyuguhkan bukti nyata Indonesia melalui sudut pandang kebudayaan dan kepercayaan dalam mengatasi krisis iklim. Melalui kisah yang menceritakan langkah-langkah figur inspiratif yang berasal dari 7 provinsi yang berbeda. Mereka memiliki cara tersendiri yang sesuai dengan agama, kepercayaan, dan budaya masing-masing. Di permulaan cerita, penonton disuguhkan dengan pemandangan alam kota Bali, dilanjutkan dengan cerita Djokorda Kertayasa yang merupakan seorang bangsawan sekaligus budayawan yang menceritakan tentang ritual perayaan Nyepi, ritual yang dilakukan umat beragama Hindu di Bali. Djokorda membantu membuka mata manusia untuk melihat ritual Nyepi sebagai waktu tidur siang bagi alam untuk beregenerasi. Beliau mengatakan bahwa saat Nyepilah alam mengadakan pembenaran diri sementara, walaupun hanya 1 hari dalam setahun itu memberi dampak. Perayaan Nyepi seolah-olah menjadi hari untuk bumi Bali beristirahat dan alam menyiapkan kebaikan untuk masyarakat Bali. Selanjutnya, cerita mengalir ke Sungai Uti, Kalimantan Barat. Agustinus Pius Inam menceritakan bahwa masyarakat di sana memiliki cara khas dengan tradisi adat dalam menjaga kelestarian hutan yang mulai terancam akibat penebangan liar. Melalui sebuah petua nenek moyang yang mengatakan bahwa masyarakat yang menempati daerah tersebut merupakan pemilik sumber daya alam yang ada di daerah itu, sehingga mereka harus mempertahankan isinya jangan sampai rusak apalagi punah. Selain itu, ada 7 kata yang ditanam dalam hati dan jiwa mereka untuk dijadikan perisai dalam menjaga alam teritorialnya, yaitu tanah adalah ibu dan air adalah darah. Beranjak ke daerah Beamuring, Nusa Tenggara Timur, daerah yang belum memiliki listrik dan sulitnya akses transportasi, permasalahan berawal dari masalah listrik yang menggunakan generator yang menyebabkan polusi udara. Romo Marcelus Hasan memikirkan bagaimana jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Kemudian, Marcelus memiliki ide untuk memanfaatkan air sebagai pembangkit listrik. Dengan semangat masyarakat, maka lahirlah pembangkit listrik tenaga mikrohidro di daerah tersebut. Kemudian, berlari ke sudut pandang mama-mama Papua, tepatnya di daerah Kapacol, Papua Barat. Di sana, kelompok wanita gereja mengadakan tradisi sasi yang merupakan adat khas Papua sebagai pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian biota laut. Sasi juga dianggap sebagai tabungan laut. Menurut Amina Kacili, dengan adanya sasi seperti ada tabungan walau tidak ada uang. Memperlihatkan bagaimana masyarakat Pameng Aceh yang ladang dan kebunnya rusak karena gajah liar dari hutan turun ke desa. Namun, mereka lebih memilih berdamai dengan alam, saling mengerti, dan saling memahami. Penonton diberikan wawasan baru bahwa praktik thayyib menjadi berkat bagi diri sendiri dan alam sekitar. Mengunjungi kediaman Iskandar Waworuntu yang tinggal di Imogiri, Yogyakarta, yang menerapkan pola hidup sehat berbasis ilmu Islam yang berguna untuk membantu menyatu dengan alam sehingga menghadirkan keunikannya tersendiri.
Pada detik-detik terakhir, semesta ditutup dengan cerita kebun kumara di tengah kota Jakarta sebagai solusi untuk masyarakat kota agar tidak terputus dengan alam dan juga menghargai setiap senti lahan di perkotaan yang bisa menjadi sumber kehidupan. Adanya kebun kumara diharapkan dapat menginspirasi perubahan yang dapat memberikan keasrian di tengah polusi kota Jakarta. Film ini menyuguhkan bukti nyata Indonesia melalui sudut pandang kebudayaan dan kepercayaan dalam mengatasi krisis iklim. Semesta juga mengajak kita menjelajah 7 wilayah Indonesia lengkap dengan alam, tradisi, hingga berbagai cara yang dilakukan 7 tokoh film ini. Sehingga kita dapat merasakan langsung suasana yang terjadi di sana. Cerita para tokohnya dapat menggerakkan penonton untuk merenungkan apa saja yang sudah mereka lakukan untuk mengatasi krisis iklim. Film ini juga membuktikan bahwa nilai budaya, dorongan agama, dan kearifan lokal yang berbeda dapat menjaga kelestarian alam. Cara-cara sederhana yang ada dalam film berfokus pada penggambaran kebersamaan dan kerendahan hati manusia untuk tidak serakah pada alam. Film ini tidak terlalu terkenal mungkin karena bergenre dokumenter, sehingga tidak menarik di mata para remaja. Kelemahan lainnya terletak pada penyusunan urutan dan ketidakseimbangan presentasi antar segmen. Selain itu, kelemahannya juga terletak pada segmen permasalahan gajah di Aceh yang tidak digali lebih jauh, sehingga kurang informatif karena hanya memaparkan bagian permukaannya saja. Langkah-langkah figur inspiratif dari 7 provinsi yang berbeda yang memiliki cara masing-masing sesuai dengan agama, kebudayaan, dan tradisi masyarakat setempat untuk menghormati dan merawat alam melalui iman dan kepercayaan yang berbeda. Alam yang rusak itu akibat ulah tangan manusia, sehingga untuk menekan laju krisis lingkungan itu tergantung dengan cara manusia menghormati alam. Kita harus menjaga kelestarian alam sehingga anak cucu kita nanti masih bisa merasakan keasrian alam seperti sekarang. Setelah menjelajahi ke-7 daerah tersebut, mengajarkan kita bahwa dari langkah-langkah sederhana sangat bisa berdampak positif untuk menangkal kerusakan alam yang terjadi dengan menggabungkan unsur agama, adat, budaya, serta teknologi masa kini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.